dia punya meja camping yang dapat langsung dari Honda, teman-teman. Tuh kayak pesawat tuh begini, menarik banget sih ini, keren, maco banget ini. Iyalah, VTEC nih, VTEC bikin yuk, masih cukup. Halo semua, kembali lagi di vlog gua. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu dan rezekinya selalu bagus gitu ya. Amin, amin. Nah, sekarang gua mau coba ngomongin lagi nih SUV. Kemarin kan udah Escape, kita udah pernah X-Trail, kemudian Vitara yang tahun 90-an kita udah pernah coba review. Sekarang gue mau nyoba ngepoin nih Honda CR-V generasi kedua. Nah, karena cuacanya sedang hujan, bukan tidak bersahabat ya, semua cuaca tuh bersahabat asalkan kita bisa mensyukurinya. Jadi gue ngomongnya karena di luar hujan, jadi kita mulai reviewnya langsung jumping tuh rasa berkendaranya aja nih. Nah, sebelumnya gue mau say thanks dulu nih buat Om Anton yang udah minjemin mobilnya yang baru kelar nih di bengkel Om Gendut. Tadinya ini benerin matic intinya gitu, teman-teman. Nah, sekarang yang gue pertama pengen ulas adalah gimana sih rasa berkendara CR-V generasi 2 ini, teman-teman. Oke, pertama nih hujan nih, sorry juga kalau suaranya nggak jelas atau kurang bagus ya, karena di luar cuacanya hujan. Nah, yang utama gua pengen komenin adalah soal kebisingan nih, traffic noise-nya. Yang gua rasain ya, ini traffic noise-nya itu cukup bagus gitu, meskipun ini mobil kan hitungannya udah nggak muda lagi dan karet-karetnya mungkin udah nggak sempurna di sini nih, tapi ini masih cukup oke sih. Kekedapan kabinnya ya, road noise-nya juga ini terhitung bagus loh. Tapi traffic noise-nya ini cukup teredam dengan baik, teman-teman, gitu. Kemudian soal visibilitas memandang ke depan gitu, ini emang dia driving positionnya itu agak rendah ya. Sebelumnya kan yang gue cobain tuh X-Trail dia masih lebih agak tinggi tuh, tapi ini lebih rendah ya. Karakteristiknya Honda buat lah, lebih pendek ya, walaupun ini bisa ada pengaturan untuk height adjuster, tapi ini masih lebih pendek daripada rivalnya tuh yang pernah kita coba, X-Trail atau Escape ya. Ini termasuk yang driving posisinya itu paling rendah, tapi jadi terkesan lebih racing sih, rendah gitu. Jujur secara pribadi gue seneng driving position yang agak ke bawah gitu, jadi kesannya tuh lebih racing, teman-teman ya. Itu opini aja bro gitu. Visibilitas bagus ke depan, walaupun emang tadi yang gue bilang agak ke bawah, tapi cukup terlihat dengan jelas, cukup commanding. Kemudian pilar A-nya juga ini nggak terlalu mengganggu penglihatan teman-teman kalau teman-teman mau belok ke arah kanan atau mau ini nggak begitu ngeganggu banget lah, atau nggak bikin blind spot banget, masih cukup bisa terlihat lah sekitarnya di sebelah kanan. Susah sih ngomong gitu. Kemudian ke belakang juga jelas ngeliat dari spion. Dan soal tenaga K20 ini ya, jadi si CR-V Gen 2 ini dia sebenarnya punya dua varian tuh, varian yang pakai mesin K20 2000 cc atau varian yang K24 2400 cc gitu lah. Nah, tapi yang ini yang kita coba adalah varian yang K20 nih 2000 cc. Tenaganya dia cenderung soft di bawah ya, tapi di atas tuh karena ini udah VTEC, jadi kesan VTEC-nya tuh di 3000 tuh baru kerasa tuh hempasan tenaganya. Coba nih tuh di 3000 baru beng gitu, tenaganya baru enak. Di bawah cukup soft dan cukup friendly sekali lah ini mobil. Cuman di atas di 3000 tuh ketika VTEC-nya udah main itu lumayan terasa enak
tenaganya teman-teman. Ini 4 speed nih Matic-nya 4 speed, dan ini masih mempertahankan generasi pertamanya nih, masih di sini tuas transmisinya. Lalu soal konsumsi BBM, karena gua belum ngetes ya, tadi sempet ngobrol sama ownernya Mas Anton, yang dia rasain emang nggak begitu beda jauh banget sama kalau lu bawa kijang ya, kijang kotak atau kijang kapsul gitu. Ada di range kalau dalam kota tuh 17 sampai 18 lah, luar kota tuh bisa 110, 111, depend on cara bawa lu dan juga kondisi mesin kendaraan lu. Artinya kalau mobil udah seumuran segini kan ya, itu komponen-komponen internal di dalam mesinnya kan pasti ada yang udah nggak sepresisi dulu gitu kompresinya. Jadi mungkin tidak bisa seirit waktu awal dia muncul gitu teman-teman. Tapi intinya konsumsi BBM-nya nggak jauh beda sama kijang lah, 1718 untuk di dalam kota, atau 110 atau 1 sampai 111 untuk keluar kota teman-teman gitu. Bantingannya cukup empuk karakter suspensinya, tapi nggak ngayun gitu, masih enak lah. Body rollnya juga ya ini average lah ya, agak kerasa tapi average lah rata-rata. Walaupun sebenarnya yang gua rasain ketika nyoba si RD1 atau CR-V generasi pertama dan kemudian nyoba ini, emang lebih terasa nyaman si generasi pertamanya tuh, atau si RD1-nya. Karena kemarin gua nengok ya ke bawah nih, ke kaki-kaki, dia nih udah MacPherson nih. Kalau yang RD1 itu kan dia double wishbone tuh, armnya ada 2, tapi ini udah MacPherson, armnya cuma 1 teman-teman. Secara alamiah emang perawatannya lebih murah ini gitu, karena partnya tuh kalau MacPherson kan cuman sedikit ya, atau lebih sedikit ketimbang double wishbone. Kalau double wishbone kan armnya 2, lu ada ball joint atas bawah dan segala macam, itu partnya lebih banyak. Tapi kalau MacPherson partnya tuh lebih sedikit lah, dan otomatis biaya maintenance-nya juga lebih murah ketimbang double wishbone teman-teman, seperti yang dipakai di CR-V generasi pertama gitu. Nah, ini kita coba radius putarnya. Coba radius putarnya teman-teman. Radius putarnya terhitung cukup besar sih ini. Butuh 1 manuver untuk muter balik. Radius putarnya nggak begitu bagus nih teman-teman. Ya bisa dimaklumin juga karena ini kan front wheel drive ya, dimana front wheel drive itu biasanya kan cenderung punya radius putar yang lebih besar ketimbang mobil-mobil penggerak belakang gitu bro. Di depan kita ada kijang nih, mobil-mobil klasik. Entah, gue suka banget kalau bikin konten dan ngerasain mobil-mobil SUV atau MPV di tahunnya dia nih, 90s dan early 20s gitu. Jiwa lakinya kayaknya masih ada. Dan ini feel steer-nya tuh cukup enak gitu, cukup nggak nurut-nurut banget, tapi masih dalam batas toleransi lah, masih kerasa nurut, walaupun ya emang nggak nurut-nurut banget. Agak sedikit bandel lah, nggak apa-apa lah ya, laki. Gitu bro. Nah ini latihan nih depan nih. Nah karena di luar masih hujan nih, jadi gue nunggu hujannya reda dulu nih, baru kita bisa ngepoin bagian eksteriornya nih. Tuh masih gerimis-gerimis, lucu gitu. Sip, nanti kita terusin ya. Nah, sekarang kita coba kepoin bagian eksterior dari CR-V, mumpung cuacanya udah agak terang nih. Nah, CR-V sebelumnya gue udah pernah ngasih tahu kalau CR-V adalah sebuah akronim dari Compact Recreational Vehicle dan juga
comfortable runabout vehicle. Nah, ini dia sebuah SUV di tahun 2000-an awal teman-teman. Dan ini bagian depannya lampunya emang masih di tahunnya dia masih bohlam biasa, belum ada lah zaman-zaman LED gitu. Dan yang paling menarik dari CR-V terus X-Trail adalah ada additional spion di sini. Jadi buat ngebantu kalau kita lagi di gang sempit, kemudian kita butuh visibilitas untuk melihat bagian samping ini. Ini sangat membantu teman-teman. Tuh bagian depannya grille seperti ini, ada list seperti ini, kemudian ada bed Honda. Di bagian samping dimensinya udah lebih besar dari si RD1 atau generasi pertamanya teman-teman. Tuh gitu. Bannya pakai ukuran ban ring 15 dengan profil ban 215/70 teman-teman. Gue nggak tahu nih ini profil ban dari aslinya atau emang udah dirubah. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu tentang CR-V bisa komentar di bawah. Tuh di depan udah cakram, di belakang juga udah cakram teman-teman. Jadi remnya udah pasti pakem tuh. Suspensinya yang tadi gue bilang dia MacPherson Strat, di belakang independent double wishbone. Nah intinya kayak gitu tuh di bagian sampingnya. Kita ke bagian belakang yuk, simpel aja nih, udah hujan lagi. Nah ini bagian belakangnya teman-teman, tapi cuacanya ini hujan lagi, aduh gue bingung. Bagian belakangnya masih sama kayak RD1 ya, hawa-hawanya tuh masih sama. Pintu belakangnya masih ngebukanya ke samping gini, terus ini juga bisa dibuka. Dan ini harusnya ada bacaan Honda nih di sini gitu. Lampunya oke, masih bohlam biasa di zamannya dia, dan masih seperti ini nih. Ini juga sampai ke CR-V generasi setelahnya dia juga masih kayak gini nih lampunya. X-Trail juga seperti ini, bannya masih laki banget, ada kondenya gitu. Tuh hujan bro, terusin ntar ya. Nah kita lanjut lagi nih bagian belakangnya. Cuacanya emang lagi tidak menentu. Nah seperti yang gue bilang nih, harusnya ada bacaan Honda di sini. Dan ini yang bikin SUV di eranya dia ya itu masih terkesan adventure banget ya, itu opini gue aja sih. Kemudian di sini ada rear defoggernya, dan yang menarik adalah ini bisa dibuka seperti di CR-V Gen 1. Kita coba buka nih, bukanya dari sini nih pencetannya. Ini dekat door trim ini. Kita coba buka tuh. Emang ini mobil udah settingan camping banget gitu. Jadi kalau mau ngambil kompor di dalam tinggal ambil, nggak usah buka pintunya ini teman-teman. Dan ada lagi sebenarnya yang menarik dari CR-V adalah dia punya meja bawaan dari pabriknya teman-teman. Nih bagasinya kayak gini. Tapi yang lebih menarik dari ngomongin bagasi adalah dia punya meja camping yang dapat langsung dari Honda teman-teman. Tuh meja campingnya kayak gini tuh. Jadi ya emang udah setelan piknik banget lah ini mobil. Kita taruh dulu lagi. Cukup oke sih, zaman sekarang kan lu beli mobil belum tentu nih dapat meja camping kayak gini teman-teman. Oke banget sih, asli gila loh, beli mobil dapat meja camping. Jadi emang udah setelan buat camping banget nih mobil. Tuh bagasinya kayak gini, cukup piknikable banget lah ini mobil. Tuh di sini ada banyak ruang akomodasi juga. Itu aja sih di bagian belakangnya. Yang menarik, paling menarik adalah dia udah ada meja bawaan dari Honda. Lu nggak perlu ke toko-toko outdoor untuk beli meja, langsung dapat dari Honda. Sekarang kita coba kepoin bagian interior ya teman-teman. Yuk. Nah, sekarang kita coba cari tahu nih bagian interiornya dari si CR-V Gen 2. Tapi kita nyalain dulu nih biar nggak
panas teman-teman. Nih kuncinya, oh masih tahun 2000, masih begini nih, belum zaman kayak pencet-pencet gitu, masih pakai tenaga nyolok dulu. Tapi oke lah, laki-laki itu emang harus keluar tenaga biar ketahuan laki-lakinya. Bercanda, opini aja. Kita nyalain dulu, panas. Nah tuh suara mesinnya kayak gitu, cukup halus. Dan seperti yang gue bilang tadi ketika gue jalan, emang suara mesinnya ini cukup teredam dengan baik teman-teman. Nah ini layout dari dashboardnya seperti ini, masih belum banyak macam-macam, tapi ini kesannya tuh kesan kayak mobil adventure banget gitu, kayak tangguh gitu. Dan yang menarik dari si CR-V generasi ini maupun generasi sebelumnya ya, yang si RD1, adalah tuas transmisinya itu ada di sini nih. Ini meneruskan generasi sebelumnya tuh si RD1. Dan ada lagi yang menarik adalah handbrake-nya atau rem parkir ya, itu ada di sini nih. Ini kayak kayak pesawat tuh begini. Menarik banget sih ini, keren, maco banget ini. Menurut gue sini maco banget gitu. Kalau di generasi selanjutnya kalau nggak salah dia udah pindah di kaki tuh, di paling pojok rem tangannya. Nah nih dashboardnya seperti yang tadi gue bilang kayak gini. Dia udah airbag 2 buah di bagian pengemudi dan juga di bagian penumpang. Di sini ada kisi-kisi nih buat naruh sesuatu, tapi kalau naruh handphone kayaknya jatuh nih di sini. Kemudian ini head unitnya, gue nggak tahu nih ini tambahan atau enggak, tapi kayaknya ini tambahan ya nih. Kemudian masuk ke bagian bawah lagi, di sini ada buat pegangan kali ya di penumpangnya nih, holding kayak gini nih, holder begini nih untuk pegangan nih. Biasanya kan kalau mobil-mobil di tahunnya dia nih pasti ada pegangannya di sini nih, kayak Jimny gitu ya, ada pegangan di sininya. Kemudian di sini juga ada ruang akomodasi buat naruh sesuatu nih, kayak bentuknya tuh square gitu ya, ke dalam gitu, buat naruh apa nih, naruh stela gitu atau naruh botol juga bisa nih di sini. Ini kalau di sini dikasih sirkulasi AC gitu ya, kayak chiller gitu nih, agak better nih gitu. Ke bagian bawahnya lagi ada AC yang ini pengaturannya udah cukup lumayan lengkap teman-teman tuh, pengatur arah semburan. Kemudian di sini dinginnya seberapa di sini ada. Kemudian di sini besaran dari fan speednya, hitungannya AC-nya udah lumayan lengkap teman-teman. Kemudian oke, di tahun 90s dan early 20s itu mobil-mobil emang masih mengakomodir perokoknya tuh, masih ada asbak di sini. Dan tentunya udah ada lighter, tapi kebanyakan orang sekarang itu menggunakan adapter ya. Di lighternya itu udah dirubah jadi adapter, kemudian berfungsi sebagai power outlet buat ngecas handphone. Kemudian di sini juga ada ruang akomodasinya tuh, di sini gede juga nih buat, nah gitu. Dan di sini tuh ruangnya tuh lega ya, space-nya nggak ada border di sini, jadi kesannya tuh kabinnya luas. Dan ini sebenarnya bisa dilipat teman-teman nih, kita kasih contoh ya. Tapi kalau gue kasih contoh nih pada buyar nih, recehannya nih agak ribet, nggak usah lah ya. Tapi intinya ini bisa di kebawahin, terus di sini menjadi lapang nih, menjadi nggak ada penghalangsnya untuk fleksibilitas penumpangnya untuk misalkan pindah dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Itu bisa sangat mudah kalau ininya dilipat. Intinya di tengah ini nggak ada penghalangnya teman-teman. Kemudian masuk ke bagian setir. Ini setirnya udah tilting tuh, udah tilting tapi dia belum teleskopik teman-teman. Setirnya gini nih, palang 4 seperti ini, udah airbag. Kemudian di sini masuk ke instrumen speedometer nih. Oke lah, di tahunnya dia emang instrumen speedometernya masih berupa jaruman, cukup normal di zamannya dia. Tapi secara pribadi gitu, opini gue lebih suka ngeliat jaruman gitu loh ketimbang digital. Semacam gini nih, ngelihat speedometer gitu kalau di tol itu agak seru aja gitu ngeliat jarum muter gitu. Kalau digital kan lu nggak tahu nih PD-nya nih mobil nih maksimalnya sampai berapa ya. Kalau biasanya kalau di analog atau jarum-jaruman gini, ini tuh 220 atau 240. Jadi
bisa sampai mentok nggak, kadang-kadang kan sampai penasaran nih, sampai jarumnya mentok nih. Itu bikin satu penasaran yang menurut gua seru aja dilihat gitu, jarum speedometer sampai mentok. Kalau digital kan nggak ada cerita begitu ya, yaitu opini aja teman-teman. Kemudian ada layar kecil di sini untuk ya biasa ya, odometer, trip A, trip B. Kemudian ada penunjuk tuas transmisi maticnya, posisinya ada di mana. Kemudian ada penunjuk suhu mesin dan fuel gauge-nya gitu teman-teman. Joknya, ini joknya udah kulit tapi kayaknya aslinya tuh fabrics ya kayaknya. Kalau teman-teman ada yang tahu tentang CR-V bisa komentar di bawah. Ini joknya bawaan atau emang udah diganti oleh pemiliknya teman-teman. Dan di sini spion udah day and night view. Di sini sun visor udah ada kacanya buat ngaca-ngaca. Jadi kalau kita punya tampang pas-pasan ya kayak gua bisa sangat terakomodir. Di sini udah ada kacanya. Di bagian penumpang juga udah ada kacanya teman-teman. Lampu baca tuh ya oke lah ya, masih kuning seperti ini. Masuk ke bagian door trim. Di door trimnya ini dia ini plastik tuh, plastik seperti ini. Kemudian di sini ada item-item kayak gini nih tuh, lumayan ada sedikit soft touch ya, ada bahannya tuh gini. Kemudian di sini ada untuk door locknya di sini tuh, door locknya di sini agak unik nih, agak beda ketimbang SUV Jepang lainnya. Power Windowsnya, autonya baru di sisi pengemudi, sementara di sisi penumpang masih biasa. Kemudian ada electric mirror di sini, jadi lu bisa ngatur kacanya dari sini nih, electric mirror gitu teman-teman. Walaupun dia belum electric retract ya, di sini kacanya masih manual, baru berupa electric mirror teman-teman. Dan side pocketnya ini terhitung sangat sempit ya, nggak kayak mobil-mobil sekarang yang side pocketnya itu benar-benar difungsikan sebagai ruang akomodasi untuk cup holder. Tapi di mobil-mobil ini emang masih jarang sekali door trim yang dimaksimalin untuk ruang akomodasi naruh-naruh botol gitu teman-teman. Tapi di sini tuh gue kira 2 layer gitu ya, ini bolong tuh ke sini. Harusnya ini kalau ditutup ini ya, ini bisa jadi ruang akomodasi juga nih. Dan di sini tuh holdingnya tuh buat nutupnya emang tuh panjang seperti ini teman-teman. Gitu sih bagian interior ya teman-teman. Ruang akomodasinya terhitung cukup banyak. Dan sekarang kita coba kepoin bagian tengahnya kayak gimana. Yuk. Nah, sekarang kita coba kepoin bagian tengah dari si CR-V ini. Nah, nih bagian tengahnya kayak gini. Legroom gimana? Ya, secara biasanya gue selalu punya masalah dengan legroom ketika masuk ke bagian tengah. Hampir setiap mobil tuh gue selalu punya masalah dengan legroom. Tapi kalau teman-teman tingginya nggak setinggi gue ya, mungkin ini bisa lebih ada space nih legroomnya gitu. Kalau 170 atau 175 ini mungkin ada space better ketimbang gua yang tingginya 180 cm teman-teman. Nah, ini bagian tengahnya kayak gini. Di sini ada handrest yang ada cup holdernya, dan ini cukup membantu banget nih. Nggak ngerti ya, cup holder gitu dan ruang-ruang akomodasi buat naruh minuman atau handphone itu emang kerasa penting banget ya buat zaman sekarang tuh di sini. Dan juga teman-teman bisa jadi lebih santai lah kalau pergi jauh gitu, ada sandaran tangannya. Dan so pasti di mobil 90-an atau awal 2000-an ya sampai 2010 gitu masih ada asbak ya. Tapi aneh ya, di situ ada asbak di bagian kiri, tapi di bagian kanan itu tidak disediakan asbak. Jadi cuman di kiri doang, di kanannya nggak ada asbaknya teman-teman. Door trimnya kayak gini hampir sama kayak di depan ya tuh, jadi nggak ada yang dikurangin untuk door trim di bagian tengahnya ini teman-teman kayak gitu. Headroomnya masih lega banget karena emang ini mobil boxy kali ya, jadi headroomnya tuh space-nya masih ada banyak banget teman-teman. Kemudian ada sabuk
pengaman juga nih tuh, jadi ya udah cukup aman lah. Dan ini yang hilang dari CR-V generasi pertama adalah panjang pegangan tangan tuh yang menarik dari RD1 ya di sini nih, itu udah nggak ada lagi di sini. Holdernya udah kayak mobil-mobil biasa tuh, udah kayak gini. Kalau RD1 kan agak panjang gitu ya holdernya, ini udah normal begini nih tuh. Gitu aja sih di bagian tengahnya, hitungannya nggak lega-lega banget, tapi cukup lah kalau tinggi lu nggak setinggi gua temen-temen. Dan emang CR-V ya, kalau menurut gua ya, mungkin teman-teman juga ada yang sependapat gitu, kayak mobil ini tuh dibuat emang untuk mereka-mereka yang suka berkegiatan outdoor gitu, kayak camping. Buktinya apa? Buktinya di belakang itu udah disediain meja buat camping tuh, buat naro-naro kompor portable gitu ya. Itu udah disediain langsung dari bawaannya Honda loh. Jadi bukan lu beli di toko-toko outdoor, langsung dari bawaan Honda. Kayak emang udah oke lah, gue bikin mobil ini buat lu yang suka pergi-pergi outdoor gitu, road trip, lu beli mobil ini nih, gua sediain nih fasilitasnya gitu. Dan untuk di luar negeri ada beberapa yang AWD, tapi yang masuk ke Indonesia seperti ini itu yang varian front wheel drive teman-teman, gitu sih. Sekarang gue mau sedikit menyimpulkan menurut opini gue nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya budget 60-100 juta nih dan pengen mobil SUV gitu ya, ini bisa teman-teman pertimbangkan teman-teman. Karena pertama dia cukup nyaman mobilnya, meskipun umurnya udah terhitung tua ya, tapi masih cukup nyaman. Kemudian tenaganya kalau dibandingkan sama mobil sekarang, dia cukup masih kompetitif gitu. Iyalah VTEC nih, VTEC kikin yuk, masih cukup bertenaga lah si K20 ini teman-teman. Kemudian suspensinya yang tadi gue bilang juga empuk, jadi ya sangat nyaman lah buat dibawa jalan agak jauh, dan jalan-jalannya itu konturnya tidak bagus, ini masih cukup nyaman teman-teman. Tapi minusnya adalah mobil ini sedikit boros teman-teman. Nggak boros banget lah, standar kayak Kijang gitu, tapi kalau teman-teman bandinginnya sama mobil sekarang gitu ya, ini bisa dibilang boros. Tapi borosnya terbayar sama tenaga dan juga kenyamanannya teman-teman. Nah itu aja sih kayaknya. Kalau ada teman-teman yang mau nambahin atau ada teman-teman yang mau berbagi nih tentang si CR-V ini, teman-teman bisa bantu gua nih buat bagiin pengalamannya di kolom komentar. Atau ada teman-teman yang punya memori sama CR-V generasi 2 ini, bisa berbagi nih memorinya di kolom komentar. Pokoknya kalau gua ada yang salah gitu ya informasi yang gue berikan, teman-teman jangan sungkan untuk memperbaiki informasi yang salah dari gue di kolom komentar. Itu aja sih. Sip, sampai ketemu di vlog berikutnya. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu dan mobilnya juga sehat-sehat selalu teman-teman. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. See you.